untuk menolong salon saya cabut sini gimana sebenarnya ini kan saya bertanya oke saya cabut itu jelas tiga bening anu juga pemilihan saya mau lihat Gimana? iya ilmu anak buka insan melahu Kalau insan melahu ayat muslim mak resek. Wa ihil mawat terus ayusan melahu ihyul ardi sawaun adina nomor berapa? Berapa garis dari atas dari ihil mawat? 12 Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayusanu al-muslim ila al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Fayusanu mongko den sunatake lahu kedhe wong kang Islam ai al-muslim apa ihyaul ardi ngurip-ngurip bumi al-maitati kang mati sawaun iku padha uga adina utawi yen to idin adina utawi yen to aweh idin lahu maring mengkono muslim sapa al-imamu imam amla uta ora adina. Allahumma ya Allah wa hadhihi utai mengkono Allahumma iku kalimat yuta kang den tekaake apa biha kalimat listib'ati ma krono milang-milang adoh
ba'daha ing dalem sakwise hadihi. Faka'annahu kaya temen sedune Kyai Musannaf iku yasta'inu nyuwun pitulung alaihi ing atase ma ba'da billahi kelawan Gusti Allah. Takdirnya faka'annahu yasta'inu alaihi billah illa angin ayata Allah koyento gumantungan bil mawati kelawan bumi mati apa hakun hak kaan hama koyento nyengker sopo al imam kit'atan ing sak bagian minhu saking mawat ay al mawati tegese mana anyega sopo al sultan anna sae menungso minar roi saking wong kang mangon fitil kala ardi ing dalem mengkono bumi wa kholalan nyepeake wa kholalan bismillahirrahmanirrahim wa kholalan nyepeake sapa sultan ing mengkono kita lina amil jizyati krono wedhus pajek lina amil jizyah krono wedhus pajek wal fa'ilan fek wasodako tilan mengkono sodako wa na'ami dholatilan wedhus kang ilang wa na'ami dholatilan wedhus kang ilang walina amil jizyah krono wedhus pajek wal fa'i wasodako wa na'ami dholati wa na'amil insani lan mengkono iku lho wedhuse menungso dhaifin kang apes anid dahabi saking mlayu litola biroi krana nyuprih pangonan wa ahya lan murip ing mengkono tilkal kit'ah sapa sasun awa-awaan fala yamlikuha mongko ora miliki ing mengkono fala yamlikuha mongko ora kena miliki ing mengkono bumi fala yamlikuha illa biidnin angin kelawan idne imam fala yamlikuha mongko ora kena miliki ing kit'ah illa biidnil imam fil aswah wa yakunu lan ono apa idnuhu idine imam iku nakdon ngrusak lil himam maring sengkeran amma dimiu anapun utai mengkono dimi kafir dimi wal muahad wal musta'man. Ini takrif dimi, muahad dan musta'man. Sama lihat di dalam kasifah itu, ingat saya ada kasifah itu saja itu ada. Wakada itu kaya mengkono wakada itu kaya mengkono kit'ah wakada iku kaya mengkono iku lho wakada iku kaya mengkono kit'ah weruhum utailiyani dimi minal kufar saking wong kafir falaisa mengkora ono iku lahu kedue mengkono lahum kedue dimi muahad lan musta'man opo al ihya umurip bibaladina kelawan desa kita atau daerah kita walau adina senajan ya falaisa lahum al ihya bibaladina walau adina lahum kedue mengkono dimi muahad musta'man sapa al imam li anal haqqo krono kang hak ikulil muslimin walayak to'lan ora kena awala ikto itu aparing walayak to'lan mengkono ikto hako ora kena ikto hakom ing haki muslim opo idnul imami idine imam wasani utai kang kaping pindho iku antakuna yen to ono opo al ardu bumi ono al ardu iku allati kang tumlaku den miliki opo allati bil ihya'i kelawan ihya kelawan murid-murid khurratan iku
bebas ay kholisatan tegese kang murni minal milkiyati saking bangsa milik wa hiya utai khurratun iku allati bumi lam yajri ora lumaku alaiha ing atase allati apa milkun li akhadin kedhe wong siji ae lam yuklam apa anahu temestune kelakuan iku jaro lumaku alaiha ing atase ardun apa milkun li muslim wala li ghairi lan ora kedue liyane muslim illa jahilian angin wong kang bangsa jahili lam yu'raf kang ora den weruhi apa jahiliyah wa fi ba'din nusah iku ing dalem sebagian nusah antakuna utawi yen to ana apa ardu bumi iku khurratan khabari antakuna iku khurratan bebas ai bila ziyadah iku khurratan khurrah ai bila ziyadah wal muradu utawi kang den karepake mimafhumi kalamil musannaf saking mafhume dawuh ki musannaf iku anama temen setune bumi kana kang ana apa maiku makmuron kang den ramiake itu ya dikerjakan fil asli ing dalam asale wa taima ala anaing dalam saiki iku kharabun kang rusak la wa mongko taima masing al anharab iku li maliki kedue maliki ma au li warisi uto ahli warisi ma au li warisi uto ahli warisi ma man rupane wong ba'dahu ing dalem sause mengkono malik in urifa lamun den weruhi sapa al malik iku musliman kana ono sapa malik au dimian utawa kafir dimi au mukmanan utawa kafir kang den amanake wa muahad lan muahad la harbiyan dudu kafir harbi wala yumlakulan ora den miliki apa hadal kharab mengkono bumi kang rusak bil ihya'i kelawan ihya' li anau hadal kharab laisa ora ana apa hadal kharab iku minal mawat fa ilam yu'raf maqalamun ora den weruhi apa malikuha maliki hadal kharab wal imaratu tawi imarah iku islamiyatun bangsa islami bi'an kanat kelawan gambar yen ana apa imarah iku ba'dal bi'sah ing dalem sakwise kautuse Kanjeng Nabi fahadal makmur mongko utahe mengkono makmur alladzi kang huwa uti alladzi alana iku kharabun wal imarah islamiyah iku malun doiun kang doet amruhu utawi perkara ning mal iku li ro'il imam fi khifdihi ing dalem jaga mengkono mal bila bayin kelawan tanpa bek au baihi utawa adil malu doe wa khifdihi lan jaga regane malu doe. Jadi di dalam kasus Ihya'ul Mawat niku ngeten. Ini gini, Ihya'ul Mawat itu gini. Bumi itu dulu ada yang belum memiliki. Saat bumi ini belum dimiliki, ini belum ada pemilikan. Ini mungkin juga munculnya umpama Indonesia belum ada peraturan bahwa laut semua itu adalah punyaan negara. Jadi karena bumi itu belum ada yang memiliki, kita diperbolehkan untuk memiliki bumi. Dengan bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita amit ya, umpama tanah ngambil secukupnya, kita imaroh, kita landu atau kita apa, setelah itu kita pagari, baru ibri ratora, diberi tanda kalau itu milik kita. Tapi tidak semua bumi ini bisa dimiliki kecuali beberapa syarat. Di antaranya Allah takuna milkan li ahadin, memang belum pernah dimiliki. Jadi
hutan itu memang belum pernah dimiliki orang lain. Ya, ini boleh nanti dimiliki. Dan tidak ada manfaat umum. Kalau birin, makdan ini nggak boleh dimiliki oleh seorang. Di tengah hutan kok ada mungkin ada sumberan, ini nggak boleh kita miliki. Ini milik orang banyak, ya. Atau makdan, ya, makdan atau makdin itu semisal ada apa itu semisal tempat emas apa itu nggak boleh. Ini adalah wujudnya sebelum diihya. Jadi kalau sudah ada, kita belum, memang tanah ini kosong, belum ada yang memiliki zaman dulu mungkin ya. Kita ini mempelajari sudah membuka lagi wacana beberapa ribu tahun yang sudah lewat. Setelah itu, setelah kita pagari, akhirnya tamalaktu hadza, ini saya miliki. Jadi dengan pemerintah belum pernah diberikan kepada orang, belum pernah dirawat oleh orang. Setelah itu kita benahi, kita kelola. Setelah itu kita pagari atau beri tanda, akhirnya tamalaktu hadza, ini saya miliki. Nah, terus tanah itu ala takuna al-buk'ah mimma yantafi biha al-muslim. Tanah ini bukan, selain memang itu bukan kepentingan orang muslim, umpama itu tanah bukan milik orang muslim. Contohnya apa? Musdalifah. Tanah-tanah Musdalifah itu nggak bisa di-Ihyaul Mawat. Yang kedua adalah Mina, Arafah. Ini tidak boleh di-Ihyaul Mawat. Wa in azina fihi al-imam, walaupun toh imam juga sudah memberikan izin, tadi memberikan surat keterangan, ini mereka nggak boleh karena ini digunakan oleh orang muslim. Atau hariman li malik au manfaatan li am, tanah ini harim itu pinggirnya. Jadi kalau ini masjid, pinggirnya itu harim namanya. Umpama rumah, pinggirnya itu amperan, ini harim. Al-harim lil harim, ya. Al-harim lil harim. Antakuna hariman li alla takuna hariman lil malik. Kalau di dekatnya ini ya punyaan orang pinggirnya. Akhirnya bisa dikerucutkan tanah yang bukan milik umum atau suatu hal yang bukan bisa dimanfaatkan orang banyak, ini silahkan di-Ihyaul Mawat dengan cara apa? Dikerjakan semestinya, setelah itu baru ditandai, ini milik saya, tamalaktu hadza. Kalau sudah gitu, orang lain nggak bisa mengambil. Ini awalnya dulu belum ada surat petok, belum ada surat tanah, sekarang sudah ada semua. Ini berarti kita mentelaah lagi model pemilikan tempo dulu, ya. Ini sekedar kita tahu saja, karena ini maaf nggak mungkin terjadi hari ini. Terus syarat yang ihya ini harus orang muslim, tidak boleh selain muslim itu ihya. Artinya belum pernah dimiliki, nggak boleh kan, nanti sudah dimiliki orang terus sampai ikelakol oleh. Nah, sudah lepas dari itu semua, lepas dari bab ini, menurut saya yang harus diperhatikan adalah saat kita sudah memiliki tanah atau mungkin maaf itu ahli waris dari kita semua, ini secepatnya untuk diproses pemilikan tanah. Karena kalau saat kondisi kita ini normal, kita nggak akan ingat apa-apa. Ini lepas dari bab Ihyaul Mawat. Ini sebaiknya kalau kita punya tanah atau punyaan orang tua, cepat kita urus di pertanahan, di badan pertanahannya, BPD daerah itu untuk mewujudkan surat pertanahan. Ya, karena ini sebagai alat bukti pemilikan. Ini pernah terjadi di Bangkalan, ada orang
tuanya itu mewakafkan tanah di dekat masjid, di masjid itu. Sayangnya ini tidak disertifikat saat itu. Terus mungkin ahli warisnya itu ya geleman ndek ning hal-hal sing kurang baik, karena sebenarnya tahu ahli warisnya kalau diwakafkan diminta lagi ke masjid. Jadi saya minta nanti pada panjenengan semua, kalau sudah tanah ini dibagi, ini cepat disertifikat. Nah, cuma gaya seneng diberi orang tua itu harus kita lepaskan, harus kita memakai gaya diberi, berani memberi, tidak hanya menerima. Saya ingat beberapa perkataan orang-orang yang ahli ekonom di Indonesia itu. Fi hadza zaman ini sulit anak-anak muda mampu mendapatkan sebuah rumah. Mengapa? Karena pemikiran anak-anak sekarang ini adalah konsumtif. Ya, konsumtif itu selalu ingin membeli dan ingin memiliki, konsumtif. Berbeda dengan zaman orang tua kita. Orang tua itu kan dia punya uang ditabung, diletakkan di emas, nanti setelah itu beli tanah. Kalau kita kan enggak, belum waktunya beli kendaraan, kita sudah beli kendaraan, kita konsumtif. Kita sudah punya nasi, masih kita membeli hal yang lain dan lain sebagainya. Ini akhirnya apa? Uang kita habis di situ, di pos itu nggak akan mungkin tambah. Maka jarang sekali hari ini banyak orang-orang yang walaupun toh pinter, dia mampu mandiri dengan cara membeli tanah sendiri. Karena itu pola pikirnya konsumtif. Ya, ini disampaikan oleh beberapa orang. Jadi terus loh, mengapa kok ini Indonesia ini seperti ini? Yaitu gara-gara dari konsumtif. Terus kebiasaan yang terjadi di daerah kita ini, di Indonesia ini adalah etos kerjanya, semangat kerjanya itu tinggi. Cuma sayangnya selalu membiarkan tanah-tanah ini tidak produktif. Jadi tidak dikerjakan. Saya melihat di desa-desa itu kan banyak tanah yang sebenarnya bisa dikelola tapi tidak pernah dikelola. Saudara kita lebih senang kerja keluar, kerja ke daerah lain, tapi senangnya itu tidak mau mengelola yang ada. Akhirnya kesannya selalu bingung, ingin kerja dan sebagainya. Ini perbedaannya. Jadi kalau orang luar itu senangnya apa? Kerja itu biasa, cuma tidak pernah membiarkan lahan yang tidur. Kalau kita kan enggak kan, lahan itu ditidurkan, dibiarkan, enggak pernah ditanami, enggak pernah dikelola. Kita emosionalnya adalah sifat buruh harian, ya. Satu hari 100, satu hari 150, kernet, nokangin dan lain sebagainya. Bahkan tanah yang sudah ada tidak pernah kita kelola. Ini seperti itu. Dan melihat di desa-desa itu banyak tanah yang mati, yang enggak ditanami padi, yang enggak ditanami kacang, enggak ditanami apa, enggak ditanami kayu dan lain sebagainya. Ini perbedaan antara kita dengan orang-orang yang di luar. Bismillahirrahmanirrahim. Au ila duhuri maliki maring pertelane maliki malu doe awit tiro di samani utang utangake samani malu doe ala bedil mal ila ayat haro maring yento pertilo opo malikuhu maliki malu doe bi ayat jalahu kelawan kamare yento ndadeake sopo imam ing malu doe fi bedil mali ing dalem bedul mal kordon ing utang alaihi ing atase bedul mal fawa mengkotai kordun iku kordun hukmiyun wahada utai mengkono walayam liku kulluhu yuskabani hada iku inrujia lamun tinarap-arap apa duhuru malikihi jelasi utawa pertilane maliki malu doe fa'in uyisa mengkolamun den putus sopo man wong sawa in isa mengko lamun den putus pengarep-ngarepe
tai air wala tai asin fa in uyisa mongko lamun den putus pengarep-ngarepe sapa man wong duhuruhu apa fa in uyisa mongko lamun den putus apa min duhurihi pertelani malik fa wa utai mengkono malu doa iku milkun li baitil mal ya tasarrufu tasarruf fi ing dalem malu doa sapa al imam kaifa hale kaya apa ya sak karep sapa imam wa in kana lamun ana apa al makmur bumi kang den rameake ku jahilian bangsa jahiliyah biangkana kelawan gambar yen ana apa al makmur iku qoblal bisa mulika mongko den miliki apa al makmur bil ihya'i kelawan ihya li anahu krono mengkono makmur iku minal mawati karikasi kaya rikas wal hasilu tai kesimpulane kuanau kelakuan iku ida jaro ing dalam nalikane lumaku wal ardi apa milku muslimin in urifa lamun den weruhi sapa mengkono in urifa lamun den weruhi apa mengkono muslim fawa mongko utawi ardun iku lahu keduwe muslim wa ila lamun ora urifa famalu doe wa in jaro lumaku lamun lumaku alaiha ing atase mengkono ardun apa milku kafir tafsil fa in urifa mongko lamun den wuri sapa kafir fawa mongko ta ardun iku lahu keduwe kafir wa ilam yu'raf lamun ora den weruhi sapa kafir fa in kana mongko lamun ana sapa mengkono fa in kana mongko lamun ana sapa mengkono wong makmur iku jahilian mulika mongko den miliki apa al makmur bil ihya'i kelawan ihya wa illa lamun ora in kana famalu doe fal aksamu mongko utahe pandomane ku khamsatun 5 wa sifatul ihya utawi sifat mengkono urip wa sifatul ihya utawi sifat ihya ai kafiyatul ihya itu carane mengelola allati kang yasbutu tetep biha kelawan allati apa al milku syar'aning dalam cara syara'i iku ma perkara kana kang ana apa mah fil adatin dalam adat iku imaratan ngrame akilil mukhya maring bumi kang den urip-urip wa yahtalifuran beda-beda apa hadza mengkono alladhi wujida kang den temu apa alladhi fil adati dalam adat bihtilafil ghorad kelawan bedane mengkono tujuan alladhi kang yaksiduhu nejo ing alladhi sapa al mukhyi wong kang urip-urip wadho bitul ihya utai mengkono batasi ihya iku ayu hayi ayen to ngurip kata hayu siap-siap sapa al mukhyi al ardo ing bumi lima maring perkara yuridu kang ngarepake sapa mengkono al mukhyi ing ma minha saking ardun minal maskani saking omah wazari balan kandang wal majru'ati lan nggone mengkono zuruk nggone mengkono tanduran wal bustani lan kebunan fa in arada mongko lamun ngarepake sapa al mukhyi ihya al mawat ing mengkono urip buwi mati maskanan ing maskan usturito fa'in arada al-muhi ihya al-mawat maskanan usturito mongko den serataki fihi ing dalam ihya al-mawat apa salah satu asya dibuat rumah ya rupane tahwitul buk'ah magri panggonan bibinai hito iha kelawan bangun pager tembok buk'ah bima kelawan perkara jarat kang lumaku bi kelawan ma apa adat diberi pagar apa dari pring apa-apa dari kalau makan mengkono panggonan nyatane min ajurin saking bodo mentah au hajarin utawa mengkono watu au kosobin utawa mengkono kayu pring au khosabin utawa kayu au
Aulabinin utawa boto mateng. Kalau labanun susu, kalau labin bata mata. Wasturi tolan den seratake ayu dan halimali apa sakfu badia mayoni sebagian bukah. Kalau sekarang diberi kalvalum, diberi genteng, diberi espes. Wanas bubabin dan masang bab liyuhai akrono nyiapake sapa muhi ing buah li sukna krono den goni dibuat ditempati. Kalau nggak ada atapnya kan nggak enak. Wa fi ta'likil bab lan iku nalem masang pintu wajhun utawi wajah. Rupane annahu ta'likul bab iku la yustara tura den salatake apa ta'liq li annahu ta'liq iku lil khifti krono ngreksa. Wasukna utawi manggon iku layatawak kofura dadi kandhek alaihi ing atase taklib. Wa in arada lamun ngarepake sapa al muhyi ihya al mawadi ing mengkono ngurip-ngurip bumi kang mati zaribatan ing mengkono kandangi zaribata dawabin ing kandangi hayawan au ghairi hautoliane dawab kasimarin kaya wowohan kasimarin kaya buah-buahan wa gilalilan paweton fayakfi mongko cukup ya ing dalam bukah apa amroni perkara loro. Rupane tahwidun magri bilbinai kelawan bangun duna tahwidi sukna kelawan saandape mager krono manggon duna tahwidi sukna kelawan saandape mager krono manggon. Watarki bulbabilan nyusun pintu wala yustaratulan ora den syaratake apa asak bupayon ilam tajri lamun ora lumaku apa adatu pengadatan bidat lili mahalin kelawan ngaup-ngaupi panggonan diberi tempat-tempat untuk istirahat minha saking bung ahli dawabi krono dawab masalan kelawan umpamane. Wa ilam tajri fala buddha minhu saking sakfun wala yakfiran ora cukup apa nasbu sakfin masang payonan wau tai sakfun iku jari dunakhli papah kurma au ahjarun utawa pira-pira watu min huri binain saking kelawan tanpa bina bangun. Wa in arada lamun ngarepake sapa muhyi ihya al mawati ing mengkono murid-murid bumi mati majroatan ing gogo nandur dibuat persawahan usturito mongko den syaratake fiha ing dalem majroah apa salah satu asya telu wiji-wiji fayajma'u mongko ngumpulake sapa al muhyi at-turaba ing lebu khaulaha ing dalem kiwa tengene mengkono majroah liyang fasila supaya dadi pisah sapa apa al muhya bumi kang arep urip an ghirihi saking liyane al muhya dibuat jalan gape talon. Kalau bahasa Maduranya dibuat jalan itu di gape talon, kalau bahasa Jawa itu dibuat jalan galengan. Wa fi makna turab iku ing dalem mengkono maknane turab kosbun utai pring wa hajarun lan watu wa suklan duri wala hajat lan ora ana butuh iku maujud ila tahwitin maring mager. Wa yusawi lan ngrata sapa muhi al ardo ing bumi bikashin kelawan macuri bumi musta'alim kang gendeng elandu ai bisa babi izalah kelawan sebab ngelangake musta'alim wa tommi munkhafid lan nguruk bumi kang ledha ai mari tegese ngebak-ngebaki munkhafid biturabi kelawan tanah
wala budalan mengkono wala budalan wajib min kharsia saking membaca atau ngeluku mengkono ardun nambu dicangkul ya, dicangkul terus dengan sapi itu dan lain sebagainya. Wa talyini turobian lemesake lebune ardun karena mau dikelola, waunya dilingkari, ilam tujrok lamun ora den tanduri opo al ardun opo bukah illa bihi angin kelawan mengkono kharsiha. Sekarang ini sudah nggak bisa ya seperti dulu. Dulu itu anaknya petani mampu bertani, mampu. Sekarang sudah nggak siap. Zaman muda sekarang itu sudah, apalagi teman-teman berpendidikan tuh disuruh tani nggak telaten. Ya, padahal tani ini adalah barokah. Disuruh tani nggak telaten, senengane dagang. Ya, karena apa ya itu kening panas, mumet, kepelengan. Nggak telaten. Kalau orang-orang tua kita, paman-paman kita kan biasa setelah ngaji langsung saling baju langsung ke sawah mencangkul ngelanduk dan lain sebagainya. Jadi dikerep-arepan. Sekarang kan enggak, kita diberi bumi ini ya suruh ngelola yang nggak siap ya, akhirnya ya menjadi bumi yang mati. Banyak ya, bumi mati karena nggak dikelola. Jadi benar katanya ilmuwan yang saya sampaikan tadi, orang Indonesia itu kerjanya keras tapi sering membiarkan bumi ini menjadi bumi mati, tidak dikelola. Mestinya ya dikelola. Kalau nggak bisa kerja ya ngelak paron bagi ke urip. Bagaimana biar ada hasilnya. Watar tibi main lan mengkono nyawisake banyu. Ai tahliyati tegese nyiapake banyu laha maring mengkono ardun. Bisa kisakiatin kelawan bedah luangan min birin saking sumur auna harin utawa bengawan au khafri konatin utawa ngeduk kalenan ilam yakfiha lamun ora cukup ing mengkono ardun apa almatoru udan almuqtadu kang den biasake fa in kafaha mengkola menyukupi ing mengkono ardun apa almatoru ojen almuqtad kang den biasake lam yuhtaj mengko ora den butuhi apa litartibil ma ala soheh wa min dadi kalaniku saking mengkono lam yuhtaj al ardul jabali utawi bumine gunung utawi ardul jabal bumine gunung ala dikang layum kinu apa sukul ma'in kaaki banyu iraiha maring allati wa yakfiyalan nyukupi ing allati apa almatoru udan al-muqtad kang den biasake fatu melaku mongko den miliki apa alati bijam itu robi kelawan ngumpulake lebu utawa tanah haulaha ing dalam kiwa tengene alati wa taswiyati halan ngeroto ing alati wa harosyalan gogo ing alati wa in arada la mengarepake sopo al wa inaro dalam mengarepake sopo al muhi wong kang ihyaul mawat sopo al muhi wong kang ngurip ihya al mawati ing ngurip bumi mati wa inaro da bustanan ing kebun ustudito mongko den salatake fihi ing dalam ihya opo salah satu asya'a telu suci-wici fayasma'u mongko ngumpulake sapa muhi at-turaba ing mengkono lebu to tanah haulal ardi ing dalam kiwa tengene bumi
ilam tajri lamun ora lumaku apa al adatu adat bitahwid kelawan magri wa tahwitu utawi wa tahwitu lan magri khaulal ardi bustan ing dalem kiwa tengene mengkono bustan kebunan in jarot lamun lumaku bihi kelawan tahwid apa adatun maka fa'ahadu hadaini mengkau tahu salah sini mengkono jam utura pelan tahfid iku kafin kang nyukupi wa yustaro turan den syaratake ma'a dari kasertane mengkono alamat kur min akhadil amro ini opo al ghursu nandur ay ghursu kodrin nandur kira-kira minas sajar bihai suyu sama kelawan sekali den arani apa bustanan ing kebunan wala yustaratu lan ora den syaratake apa ghursu kulihi nandur sekabehane bustan wala takfiran ora cukup apa sajaratun wit siji wala sajaratani lan wit loro fil makaning dalam panggonan alwasi kang jembar alal madhab ing atase mengkono madhab wa dalika utai mengkono istirahat iku liyako supaya tumibo alal ardi ngatasi bumi apa ismul bustan wa bihadran kawan mengkono harsun faroko bedani apa bustan al majro'ah ing mengkono majro'ah fi adami istirati zaring dalam orangane nyeratake gogo fiha ing dalam majro'ah di anna ismal majro'ah krono arane majro'ah iku yako utumi bobo ismun alal arti ngatasi bumi qabla zaring dalam sakgurunge mengkono nggawe gogo wa ismul bustan utawi arane bustan iku layu telat alaiha ing atasi ardun qoblal ghursi ing dalam sakuring nandur. Saya itu pernah dapat cerita dari saudaranya pinter ini dari Terdayat itu, bahwa Syekhona Khalil itu yang menyusun makna Jawa di dalam memahami kitab. Jadi yang memahami kitab itu menurut Terdayat itu adalah Mbah Khalil. Jadi maaf ini valid enggaknya wallahu a'lam ya. Allah a'lam, saya nggak tahu. Yang jelas saya dapat cerita dari Terdayat saat saya kumpul di Kemayoran dengan Kak Marzuki itu, bahwa dulu itu Mbah Khalil itu kalau pagi naik Sarimuna itu naik perahu sampai ke mana dekat Malaysia, jadi nyusun utawi iku itu. Jadi petani, jadi itu yang menyusun Mbah Khalil, ulama Malaysia dan ulama Patani Melayu. Jadi 3 orang ini yang berhasil menyusun utawi iku ya, iku sopo opo itu Mbah Khalil, justru orang Madura. Jadi ulama kita itu sangat jasa besar sekali memberikan metode di dalam memahami kitab. Jadi bukan orang Jawa, tapi justru Mbah Khalil yang menyusun utawi iki dan lain sebagainya. Maka di dalam memahami kitab itu sekarang kan macam-macam, ada yang pakai dining, ada yang jaat telah datang siapa aja itu saya. Menurut saya ini semua adalah metode untuk memahami kitab masing-masing. Ada yang lafadznya dibaca tok. Tapi menurut saya yang kurang baik adalah saat membaca kitab sering diwakafkan. Ini yang kurang baik. Jadi ya terserah jenengan. Ini kalau saya senang pakai Jawa, makna Jawa itu karena apa? Juga ibarat dari beberapa guru saya. Saya ada 2 pola pikir dari 2 manhaj. Satu, guru-guru saya yang lain tuh yang dimaknani yang penting-penting tok, nggak disasak semua. Kalau
Mbah Juki, Mbah Karim itu semua disasak, semua isasak, semua dimaknani. Karena pola pikirnya mayak malmi sekolah darotin khairoyarah itu. Sesuatu yang tercatat walaupun toh kecil, ini akan menjadi amal kelak di akhirat kita. Hingga prinsip beliau selaan kitab di sasaan nikah jadi jember ate. Karena saat pulang itu sudah hilang irob. Karena apa? Tiap harinya repesi, tiap hari landuan, tiap harinya repesi, setokang yenokang. Tiap mau ngajar nggak mungkin kita sempat buka munawir, nggak mungkin. Nggak mungkin kita sempat buka komus al-marbawi, munjid, komus mukhid, nggak mungkin. Akhirnya yang dari Yai Marzuki itu adalah disasar. Karena apa? Kotoran kitab nikah padena ate. Itu dawuhnya beliau. Saya dapat dari guru-guru saya. Cuma dari ulama-ulama saya yang dari Jawa Tengah itu, oh kitab kok dimaknani gitu. Yang sulit saja yang dimaknani, yang nggak sulit tidak dimaknani. Dan sekarang kan enggak, yang banyak yang sulit tinggal, yang gampang dimaknani. Gitu. Yang sekarang itu yang banyak yang gampang disasar, yang sulit ditinggal, terbalik. Jadi terserah jenengan. Jadi kita punya metode masing-masing. Jadi buktinya Sing Muljaki Subar itu juga maknani kitab, ya. Terus Mas Abdul maknani kitab. Jadi saya juga dituntut terus teman-teman, Pak nggak usah disasar. Tapi tak pikir-pikir, ini adalah metode di dalam memahami kitab. Apalagi kalau melihat susunan kalimat sekarang ini kan bahasa Arab itu kan ya bahasa Arab kekinian, kadang-kadang diterkip gak sulit itu. Kalau jenengan mutolaah kitab-kitabnya Habib Umar, ya, mutolaah kitabnya ulama-ulama Yaman itu kadang-kadang yang dipakai kan bahasa Arab Yaman, karena dicari di kamus gak ketemu ya. Saya pernah membaca apa itu Fawaidul Muhtalah apa ada beberapa kalimat yang saya cari di kamus gak ketemu. Akhirnya setelah saya tanyakan ke teman-teman yang di Yaman, ini memang logat di Yaman, akhirnya menjadi bahasa Arab. Sama dengan sampean dening itu cari gak tahu, bukan orang Madura kan yang bahasa Arab, dicari di kamus gak ketemu apa dening itu. Dening paneka itu karena ditulis dengan bahasa Arab, dicari di logat gak ketemu itu. Nah, seperti ini. Jadi kita punya prinsip masing-masing. Jadi punya prinsip masing-masing. Yang penting nggak menyalahkan orang lain. Itu kan beres. Ya, jadi kita itu senangnya ya nggak usah menyalahkan orang lain. Kita punya prinsip masing-masing. Yang penting endingnya tetap mutolaah dan paham. Gitu doa aja saya. Endingnya mutolaah dan paham. Karena kalau kita nggak melihat outputnya nggak jelas. Buat apa gitu ya, sisa biar paham. Nah, jadi ini yang makanya ada istilah makna pegon dan lain sebagainya, semuanya sarana memahami kitab. Dan kalau sudah paham ya sudah. Jadi tidak, kadang-kadang kalau sudah lama nggak baca kitab itu ya sulit memang memahami kitab itu sulit. Karena apa? Masih pelan. Saya pernah sama dengan orang yang biasa basul masail, orang biasa musyawarah. Ini sering saya katakan pada teman-teman, jangan sampai sering musyawarah terus bilang saya nggak usah musyawarah lah, taubuk dan lain sebagainya. Ini biasanya secara Gusti Allah dihijab, terus dia nggak mampu mencari ibarat. Jadi anak itu kalau sudah biasa musyawarah, terus lama nggak musyawarah karena ada kebosanan. Kalau sampai lama terus ada bahasa maaf dalam hatinya itu agak gimana gitu, kadang-kadang suruh menjadi moderator saja dia nggak mampu. Karena apa? Loadingnya sudah lama ini, nggak pernah dipakai, otaknya sudah lama nggak pernah dipakai. Akhirnya pelan-pelan, apalagi melihat kitab kekinian, istilahnya kan mau macam-macam, istilahnya macam-macam. Ya, apalagi ada sekarang ini kitab itu terus berkembang. Terus kecenderungan kita memakai kitab yang kholaf, memakai kitab sekarang
kita tidak mau memakai kitab sekelas Tufah, Sarwani, Ithihaf dan lain sebagainya. Karena apa? Memang sulit, sama dengan tausih dibandingkan dengan taklatu sadidah, enak taklatu sadidah gitu ya. Ini wajar. Kalau taklatu sadidah banyak yang senang, kalau tausih bajuri, karena apa? Ya memang sulit, yang baca sulit, yang mendengarkan itu kan terus harus urut ini. Hingga dulu saya dinasihati oleh senior saya, kalau bisa bajuri itu jangan ditinggalkan. Kalau bisa bajuri jangan ditinggalkan. Kalau misalnya jadi aktivis LBM, bajuri jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.